Perkenalkan, nama saya Mohamed Maulana. Saya bertugas di SMKS Manbaul Ulum Cirebon. Pada saat ini saya adalah peserta program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan SMK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan tugas pengelolaan kas kecil. Selamat menyaksikan. Mengelola kas kecil adalah aktivitas penting dalam administrasi keuangan perusahaan. Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional sehari-hari yang bersifat mendadak dan jumlahnya relatif kecil. Kas kecil disebut juga sebagai sejumlah uang tunai yang disimpan dan dikelola dalam suatu organisasi atau bisnis untuk keperluan sehari-hari. Kas kecil sebagai sumber daya yang vital untuk operasional sehari-hari, termasuk untuk pembelian yang relatif kecil dan tak terduga atau kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan transparan terhadap kas kecil. Untuk memastikan kelancaran operasional dan menghindari potensi kekurangan dana yang tidak diinginkan. Pentingnya pencatatan setiap transaksi dalam buku kas kecil untuk menjaga transparansi dan akurasi keuangan. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan transaksi kas dan non-kas. Sebelumnya telah diketahui bahwa kas kecil menggunakan dana tetap atau impres, dan setiap bulannya dana yang dikelola sebesar 10 juta, dan sisa saldo bulan sebelumnya sebesar 750.000. Nah, selama kurun waktu satu periode di bulan Juni kemarin, terkumpullah beberapa bukti transaksi, mulai dari invoice, kemudian struk, nota, kwitansi, ya, dan lain sebagainya. Nah, sini adalah bukti transaksi selama satu periode di bulan Juni kemarin. Ya. Kemudian setelah bukti transaksi ini terkumpul, ya, jangan lupa kita untuk mencatatnya ke dalam bukti kas keluar. Ya, ini adalah bukti kas masuk. Dan di sebelah kiri adalah bukti transaksi. Nah, di bukti kas masuk ini, ya, pengisian dana kas kecil kembali sebesar 9.250.000, ya. Karena sisa saldonya sebesar 750.000 dan saldo yang dikelola sebesar 10 juta rupiah. Saya akan contohkan misalkan, nah ini bukti kas keluar dari bukti transaksi yaitu SPBU Pertamina. Nah ini. Nah, diserahkan kepada SPBU Pertamina, ya, bukti kas keluar, ini ada nomor BKK-nya. Kemudian uang sejumlah Rp250.000, Rp225.000, ya, untuk pembelian atau untuk keperluan pembelian BBM Pertalite kendaraan bermotor. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah contoh struknya, kemudian kita masukkan ke dalam bukti kas keluar. Ya. Kemudian ini diterima oleh operator, dibayarkan oleh sekretaris, dan disetujui oleh direktur. Atau bisa juga dibayarkan misalkan oleh bendahara, ya. Kemudian disetujui oleh direktur. Nah, ini salah satu contoh bukti kas keluar selama satu periode. Kebetulan di sini bukti transaksinya ada 13, ya. 13 mulai dari nota, struk, kwitansi, dan sebagainya. Maka kita inputkan 13 juga. Ya, setelah bukti transaksinya sudah diinputkan, kemudian nanti diketahui pengisian dana kas kecil, ya, form pengajuan dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Nah, melakukan transaksi kas dan non kas selesai. Langkah selanjutnya, saya akan membuat prosedur K3 perkantoran, khususnya dalam konteks pengelolaan kas kecil di lingkungan perkantoran. Salah satu cara yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur ini
adalah dengan menggunakan daftar centang. Melalui daftar centang diharapkan dapat membantu kita dalam proses pengelolaan kas kecil. Mari kita lihat bersama langkah-langkah yang perlu diambil. Daftar checklist prosedur K3 perkantoran pengelolaan kas kecil. Yang pertama, di sini ada standar operasional prosedur. Kemudian prosedur pertama yaitu pembentukan dana kas kecil. Di dalamnya mulai dari ada staf keuangan, kemudian kasir kas kecil, dan bagian pembukuan. Kemudian prosedur yang kedua yaitu pengeluaran dana kas kecil. Di dalamnya ada pemakai dana, ya. Kemudian kasir kas kecil, ya. Yang selanjutnya adalah prosedur ketiga, yaitu pengisian dana kas kecil. Di dalamnya ada kasir kas kecil, kemudian staf keuangan, dan yang ketiga adalah bagian pembukuan. Membuat daftar checklist prosedur K3 perkantoran pengelolaan kas kecil selesai. Langkah selanjutnya, saya akan membuat prosedur keamanan yang efektif untuk melindungi kas kecil dari ancaman pencurian menggunakan daftar centang. Pencurian kas kecil bisa menjadi masalah serius, maka dari itu penting untuk kita memastikan keamanan kas kecil perusahaan. Dimulai dengan memahami prosedur-prosedur yang penting untuk diterapkan. Berikut beberapa panduan untuk meminimalisir risiko pencurian kas kecil di tempat kerja. Daftar checklist prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian pengelolaan kas kecil. Ada beberapa hal, dimulai dari yang pertama, penetapan kebijakan keamanan. Kemudian yang kedua, pengendalian akses. Yang ketiga, pengawasan ruang penyimpanan. Yang keempat, pemantauan aktivitas. Yang kelima, tanda tangan dan verifikasi. Yang keenam, bagaimana melakukan pemeriksaan rutin. Yang ketujuh, bagaimana melakukan pelaporan dan tanggapan darurat. Yang kedelapan, bagaimana melakukan audit dan evaluasi. Daftar centang ini wajib diterapkan supaya dapat meminimalisir adanya pencurian kas kecil. Selanjutnya kita akan membuat laporan dana kas kecil berdasarkan bukti transaksi dan bukti kas kecil. Ya, ini selama satu periode, laporan dana kas kecil periode bulan Juni 2024, ya. Yang format yang saya gunakan adalah seperti ini, ya. Ada tanggal, nomor bukti, nomor akun, keterangan, kemudian debit dan kredit, ya. Kemudian rekening yang didebit itu konsumsi, transportasi, ATK dan lain-lain. Nah, untuk sisa saldo kas bulan Mei itu sebesar 750 karena dana kas kecil setiap bulannya ditetapkan sebesar 10 juta, maka pengisian kembali kas kecil sebesar 9.250.000 rupiah. Kemudian berdasarkan transaksi selama 1 bulan yang telah diketahui, ya, mulai dari membeli BBM, kemudian pembelian persediaan kantor, kemudian menjamu klien, membeli minuman, menjilid, membayar jilid, ya, membeli materai, kemudian membayar sewa stan, ya, membayar iklan, servis dan lain sebagainya. Ya, tentunya ada yang masuk ke bagian konsumsi, ada yang masuk ke bagian transportasi, ada yang masuk ke bagian ATK dan ada yang masuk ke bagian lain-lain. Nah, telah diketahui bahwa pengeluarannya, ya, selama 1 bulan periode itu 9.250.000 rupiah, ya, dengan jumlah total dana tetap 10 juta rupiah, maka sisa saldo di bulan Juni itu sebesar 750.000 rupiah. Ya, ini 750.000 rupiah. Kemudian untuk pengisian di bulan berikutnya, pengajuan dana kas kecil di bulan selanjutnya atau di bulan Juli yaitu sebesar 9.250.000 rupiah. Jangan lupa ini untuk dibubui tanda tangan, ya, pengelola dana kas kecil, kemudian disetujui oleh direktur, ya. Membuat laporan kas kecil selesai.
Pagi, masuk. Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana Pak Maulana? Begini, Bu, saya mau melaporkan laporan pengeluaran kas kecil untuk bulan Juli. Ini laporannya, Bu. Baik, saya cek laporannya ya. Saldo akhir 750, tambahkan untuk bulan Juli ya, Pak. Baik, Bu. Bisa pengajuannya lagi seperti biasanya. Ya, Bu, nanti sisanya yang di bulan Juni akan saya masukkan ke bulan Juli. Jangan lupa, Pak, tolong direkap ulang kembali bukti transaksinya ya. Baik, Bu, nanti saya akan rekap ulang untuk bukti transaksi disertai dengan bukti-buktinya dan mengeluarkannya. Terima kasih. Saya mohon izin lagi kembali ke ruangan, Bu. Silakan.